Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurlaili dengan NIM 240102209. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ulasan dari video episode 42 yang membahas tentang kontribusi filsafat Islam terhadap filsafat Yunani dan filsafat Barat modern. Topik ini sangat menarik dan penting karena banyak dari kita yang belum tahu betapa besarnya pengaruh umat Islam dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran dunia, terutama dalam bidang filsafat. Awal mula filsafat Yunani dan perannya, sebagaimana kita tahu, filsafat Yunani berkembang peran di masa sebelum Islam datang dengan tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pemikiran mereka menjadi pondasi bagi ilmu logika, etika, dan metafisika. Namun, setelah kejayaan Yunani runtuh, banyak karya penting mereka hilang, bahkan tidak lagi diketahui oleh bangsa Eropa sendiri. Pada masa itu, muncul peradaban Islam yang sedang berkembang pesat dan memiliki rasa ingin tahu dan tinggi terhadap ilmu pengetahuan dari pun asalnya. Para ilmuwan muslim menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab, dan bukan hanya menerjemahkannya, tapi juga mengkaji, mengkritisi, dan mengembangkannya lebih lanjut. Peran besar ilmuwan muslim dalam merawat warisan Yunani. Yang pertama, Al-Kindi, yang dikenal sebagai filsuf Arab pertama. Ia berusaha menjembatani antara ajaran Islam dengan pemikiran Yunani dan menekankan pentingnya akan dalam memahami wahyu. Yang kedua, Al-Farabi, yang mengembangkan teori negara ideal seperti dalam pemikiran Plato, namun dengan landasan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, Ibnu Sina, tokoh besar dalam dunia kedokteran dan filsafat. Ia menggabungkan logika Aristoteles dengan pemikiran metafisika Islam. Yang keempat, Ibnu Rushd, yang menulis banyak komentar terhadap karya Aristoteles dan sangat berpengaruh di dunia barat, khususnya dalam pemikiran Thomas Aquinas. Berkat tokoh-tokoh ini, filsafat Yunani tidak hilang dari sejarah, tapi justru diselamatkan dan dilestarikan dalam peradaban Islam. Islam, agama yang menginternasionalisasi ilmu. Video ini juga menegaskan bahwa Islam adalah peradaban pertama yang menginternasionalisasikan ilmu pengetahuan. Artinya, Islam menyebarkan ilmu ke berbagai penjuru dunia, dari Timur Tengah ke Persia, India, dan Eropa. Ilmu ini pengetahuan tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan umat Islam saja, tapi disebarkan untuk seluruh umat Islam. Ilmuwan muslim tidak bersikap eksklusif terhadap ilmu dari luar, melainkan sangat terbuka. Mereka menilai bahwa ilmu walaupun berasal dari Yunani kuno yang non-muslim, tetapi bisa dipelajari dan dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan nilai Islam. Disinilah letak kebesaran jiwa dan keterbukaan pikiran umat Islam. Dampak besar terhadap Barat modern. Ketika Eropa mengalami masa kegelapan, ilmu pengetahuan hampir tidak berkembang. Namun saat bangsa Eropa mulai mengenangkan kembali filsafat Yunani melalui karya-karya ilmuwan muslim yang terjemahkan ke dalam bahasa Latin, barulah mereka menyadari kekayaan pemikiran ini. Inilah yang menjadi pemicu terjadinya Renaissance di Eropa, yakni kebangkitan kembali pemikiran, seni, ilmu, dan pengetahuan. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa peradaban Islam, filsafat Barat modern tidak akan muncul seperti sekarang ini. Sebagai contoh, universitas ternama di Eropa pada masa itu menjadi karya Ibnu Sina dan Ibnu Rushd sebagai
rujukan utama. Bahkan beberapa buku mereka dijadikan buku wajib selama ratusan tahun. Hikmah besar dari wawasan ini. Ada beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil dari pengetahuan ini, terutama Islam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam dulu sangat cinta ilmu. Mereka tidak hanya menghafal tapi juga berpikir kritis, menelisik, menulis dan menginspirasi dunia. Yang kedua, ilmu itu bersifat universal. Tidak peduli dari mana asalnya, Yunani, India atau Arab. Jika itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka patut dipelajari dan diperkembangkan. Yang ketiga, kita harus bangga sekaligus terpacu mengetahui bahwa para ilmuwan muslim punya kontribusi besar dalam sejarah dunia. Seharusnya membuat kita semangat untuk melajukan jejakan mereka. Jangan hanya puas menjadi penonton sejarah, tapi harus ikut berperan menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang keempat, ilmu dan agama bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya bisa sangat menguatkan. Para filsuf muslim tidak pernah memisahkan akal dari wahyu, tapi menggunakan sejarah bersama untuk mencari kebenaran sejati. Kesimpulan video ini memberikan wawasan berharga bahwa filsafat Islam adalah jembatan emas yang menghubungkan pemikiran klasik dunia dengan pemikiran modern barat. Tanpa kontribusi umat Islam, bisa dijadikan dunia hari ini tidak akan mengalami kemajuan seperti yang kita lihat sekarang. Ini bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai ilmu, berpikir terbuka dan memberikan manfaat bagi sesama manusia, seperti yang telah dicontohkan para ilmuwan Islam terdahulu. Demikian penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.